Allah Akbar. Gencatan senjata di Gaza akhirnya bisa terwujud. Benarkah Israel telah merasa sebagai pihak pemenang dalam perang melawan Hamas yang sudah berkecamuk kurang lebih 15 bulan? Yuk kita diskusi soal topik ini. Sorak-sorai warga Gaza langsung pecah saat mereka mendengar kabar gencatan senjata Israel Hamas akhirnya tercapai. Maklum, mereka telah hidup dalam peperangan selama kurang lebih 15 bulan. Oke, tapi nanti dulu. Di wilayah Gaza yang lain, serangan Israel masih lanjut. Buktinya, ledakan demi ledakan akibat serangan udara Israel masih menghujam Gaza. Ya, mediasi gencatan senjata Israel Hamas yang berlangsung di Qatar disebut baru berlaku pada 19 Januari 2025. Rinciannya juga masih dirampungkan. Katanya sih dalam kesepakatan, sandera yang ditahan pihak militan Hamas akan dilepaskan. Begitu juga tahanan Palestina di Israel juga akan bebas. Selain itu, Israel juga akan melonggarkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Orang-orang yang selama ini mengungsi dari Gaza juga diizinkan kembali ke rumah mereka. Ya, meski sampai di Gaza, belum tentu rumah mereka masih berdiri. Jangan-jangan sudah rata dengan tanah. Ya, usai kabar gencatan senjata Israel Hamas beredar, pemimpin dunia ramai-ramai kasih ucapan selamat. But more than that, this ceasefire gives us hope. Australia welcomes the announcement of a ceasefire and hostage agreement in Gaza. Ya, kita balik diskusi soal gencatan senjata. Amerika Serikat sebagai mediator disebut punya andil. Akhirnya Benjamin Netanyahu mau stop perang. A ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. Tapi apakah benar Israel mendapatkan tekanan dari sekutu abadinya itu? Kita tanya ke pengamat. Sebenarnya perundingan yang sudah berlangsung setelah Trump dinyatakan terpilih itu juga hampir berhenti juga di tengah jalan. Padahal Trump sudah kasih deadline ini harus selesai sebelum 20 Januari. Tapi sekali lagi karena adanya tekanan yang cukup kuat, termasuk dalam pertemuan terakhir di antara Netanyahu dan utusan khusus Trump terkait dengan perang Gaza di Israel pada tanggal 11 bulan Januari kemarin yang dikatakan sangat panas. Nah, itu yang di dalam secara kronologis yang akhirnya mengubah arah daripada gencatan senjata sekarang. Dan sejauh ini itulah juga yang membuat akhirnya Netanyahu akomodatif dan mau menerima hal-hal yang selama ini ditolak. Yuk kita kulik lagi ke belakang selama perang Israel-Hamas. Israel berhasil membunuh pemimpin tertinggi Hamas Yahya Sinwar. Belum lagi dampak kerusakan yang ditimbulkan dan jumlah korban di Gaza. Sejauh ini korban tewas di Gaza tembus 46.000. Mirisnya 18.000 diantaranya adalah anak-anak. Kalau soal kondisi Gaza nggak usah ditanya lagi. Porak-poranda, hancur lebur. Jangan-jangan Israel mau gencatan senjata karena sudah merasa menang. Yuk kita tanya lagi ke pengamat. Keberhasilan capaian target signifikan yang bisa diklaim sebagai kemenangan. Misalkan dalam bentuk keberhasilan membunuh tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan, mulai dari Yahya Sinwar bahkan membunuh Hasan Nasrullah di Libanon, bahkan juga keberhasilan ikut serta di dalam katakanlah runtuhnya Basharul Assad yang di dalam segmen lain saya sebutkan itu kemenangan strategis bagi Israel karena Syria selama ini menjadi kayak semacam jalur logistik atau saya menyebutnya sebagai ekosistem yang akhirnya sekarang dengan lengsernya Basharul Assad itu membuat kelompok perlawanan baik Hamas maupun Hizbullah itu tidak lagi mendapatkan pasokan yang minimal yang selancar sebelum Basharul Assad muncul. Nah, inilah faktor kedua yang menurut saya yang membuat kenapa gencatan senjata sekarang bisa tercapai. Soal gencatan senjata Israel-Hamas ini bukan kali pertama. Di awal perang juga sempat terjadi gencatan senjata, tapi pada akhirnya, lihat sendiri, perang kembali berkecamuk. Semoga gencatan senjata ini jadi episode terakhir penderitaan di Gaza. Kalian yakin gak sih? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.